Halo teman-teman semua, kita ketemu kembali dalam kuliah filsafat seni untuk pemula. Nah, hari ini kita akan membahas dua teori klasik dalam filsafat seni ya. Teorinya Plato dan teorinya Aristoteles ya. Kalau Plato kan mengatakan bahwa seni itu sebagai imitasi atau mimesis. Kita sudah bahas itu sepintas kemarin. Sedangkan kalau Aristoteles itu kan membahas seni sebagai ekspresi. Nah, lalu bagaimana nanti perdebatan ini membentuk pemahaman kita hari ini tentang seni? Baik, kita mulai dulu dari Plato ya, yang mengatakan bahwa seni itu sebagai imitasi. Oh ya, teori Plato ini boleh dikatakan sebagai teori paling tua ya teman-teman tentang seni, yaitu teori mimesis atau seni sebagai imitasi. Konsep ini tentu berasal dari filsafat Yunani kuno ya, seorang filsuf bernama Plato. Jadi Plato itu melihat bahwa seni itu sebagai bayangan dari bayangan, ya, atau tiruan dari tiruan. Karena apa? Karena kan kalau teman-teman ingat, Plato kan melihat dunia kita ini yang bisa kita cerap secara indrawi ini kan hanyalah tiruan dari dunia ide. Sedangkan seni ini kan meniru dunia indrawi ini ya, dunia yang bisa kita lihat. Artinya, seni ini meniru tiruan gitu. Jadi, itu tampak sekali dalam buku dia yang berjudul Republik ya. Dia mengatakan bahwa dunia yang kita lihat ini kan tiruan dari dunia ide yang jauh lebih sempurna. Dan seni hanya meniru dunia yang juga sudah merupakan tiruan. Maka seni adalah bayangan dari bayangan, tiruan dari tiruan, sesuatu yang semakin membuat kita jauh dari kebenaran. Nah, contohnya itu seperti lukisan kuda misalnya. Lukisan kuda itu kan cuman salinan dari kuda di dunia indrawi. Sedangkan kuda di dunia indrawi atau dunia nyata itu juga cuman salinan atau tiruan dari bentuk ideal kekudaan di dunia ide. Maka menurut Plato, seni akhirnya menyesatkan karena tidak merepresentasikan kenyataan yang sejati atau kebenaran. Karena kebenaran itu adanya ada di dunia ide. Nah, ini berbeda dengan muridnya ya, Aristoteles, yang lebih apresiatif pada seni. Bagi Aristoteles, seni itu adalah ya imitasi, tetapi imitasi yang bermakna. Aristoteles setuju dengan Plato bahwa seni itu imitasi, tapi dia melihatnya secara positif. Dalam buku dia yang berjudul Poetika, Aristoteles ini mengatakan bahwa seni tidak hanya meniru, tetapi juga mengajarkan sesuatu kepada kita manusia. Seni itu bagi Aristoteles itu membantu kita memahami dunia, membantu kita untuk mengunggah, mengekspresikan emosi kita, dan bahkan menyembuhkan kita dalam arti membersihkan emosi kita, yang kemudian oleh Aristoteles disebut sebagai katarsis. Contohnya begini, kalau menurut kita pakai pikirannya Aristoteles ya, kan pada masa itu yang terkenal di Yunani adalah seni pertunjukan ya, kayak teater gitu ya. Nah, teater tragedi misalnya, tentang kisah Oedipus Rex ya. Ini kan kisah ini mengimitasi kehidupan manusia. Tetapi justru dengan begitu, kita yang menontonnya itu bisa memahami penderitaan manusia serta kebijaksanaan. Jadi kalau menurut Aristoteles, seni yang baik itu bukan sekedar meniru, tetapi juga memperlihatkan esensi dan makna dari kehidupan. Jadi teman-teman, singkatnya kalau kita bicara Aristoteles dan Plato, maka berdasarkan bahwa seni adalah tiruan, teori mimesis ya, maka seni itu menjadi cara manusia meniru dunia sekitarnya, yang kemudian dibentukkan dalam bentuk entah itu lukisan, entah itu drama ataupun musik.
Tetapi pertanyaannya kan, apakah seni itu hanya soal meniru? Em, Ketika kita misalnya mendengar musik yang menyentuh hati, atau melihat lukisan yang menggambarkan perasaan yang terdalam, kita kan kemudian menyadari nih, bahwa seni itu bukan hanya tentang meniru dari luar, meniru dunia luar, tetapi ternyata seni itu juga sebentuk ekspresi emosional dari seniman, atau ekspresi pengalaman batin manusia, di mana manusia ini maksudnya adalah seniman itu. Nah, kalau kita bicara seni sebagai ekspresi, maka kita akan bicara teori ekspresi dalam filsafat romantisme. Pemikiran romantisisme ini kan muncul abad ke-18 dan ke-19 ya. Ini berkembang pesat tentang romantisisme. Salah satu filsufnya Friedrich Schilling. Ada juga filsuf lain seperti William Blake ya. Nah, para filsuf ini di masa romantisisme ini, mereka menekankan bahwa seni itu adalah ekspresi dari jiwa dan emosi sang seniman. Seni sebagai ekspresi itu juga banyak sekali dibahas oleh Leo Tolstoy ya, di mana Leo Tolstoy itu dia seorang novelis dan dia seorang filsuf dari Rusia. Dia berpendapat bahwa seni itu merupakan cara untuk menyampaikan sebenarnya emosi dari seniman kepada yang menikmati seni atau penonton. Dia menuliskan ini dalam bukunya What is Art ya, di mana dia mengatakan bahwa seniman itu menuangkan perasaannya ke dalam karya seni dan penonton bisa merasakan hal yang sama. Untuk memberi ilustrasi, itu seperti misalnya kalau kita mendengarkan lagu yang sedih, gitu. Kita kan kemudian juga ikut merasa sedih, meskipun kita tidak mengalami kejadian yang sama dengan si pembuat lagu atau penyanyi lagu sedih itu. Atau misalnya ya, ilustrasinya seperti kalau kita melihat sebuah lukisan yang ekspresionis, ya, lukisan yang menggambarkan kekacauan batin gitu. Kita seperti ikut merasakan kekacauan batin itu, meskipun bentuknya lukisan ekspresionis itu sama sekali tidak ada di dunia nyata sebenarnya, karena dia bukan tiruan. Atau kalau kita melihat pendapat lain dari seorang pemikir ya, Benedetto Croce, di mana dia adalah seorang filsuf Italia. Dia mengatakan bahwa seni itu bahkan bukan hanya soal ekspresi gitu, tapi juga intuisi yang muncul dalam pikiran seniman sebelum diwujudkan dalam bentuk fisik. Jadi seni itu adalah intuisi yang muncul tetapi belum dibentukkan. Sehingga seni dengan kata lain merupakan pengalaman subjektif si seniman yang tidak pernah bisa diukur hanya dengan imitasi atau aturan estetika tertentu. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan dari apa yang saya utarakan tadi, kita kemudian melihat ada dua pandangan besar, yaitu seni sebagai imitasi, di mana seni itu meniru dunia nyata untuk memberikan pemahaman atau sekedar pleasure, kesenangan, tapi juga seni itu sebagai ekspresi atau cara sang pembuatnya, sang seniman untuk menyalurkan perasaan dan pikirannya kepada orang lain. Tetapi tentu saja teman-teman, di masa kini itu seni semakin berkembang ya. Kita tahu seni abstrak berkembang, banyak seniman abad ke-20 seperti Pablo Picasso, Jackson Pollock ya. Ini mereka menolak gagasan bahwa seni itu harus meniru dunia nyata. Mereka kemudian menciptakan seni yang jauh lebih fokus pada emosi, pada konsep, pada permainan bentuk dan warna. Seni kemudian tidak lagi menggambarkan sesuatu yang nyata, tetapi lebih digunakan sebagai ekspresi murni dari pikiran dan
emosi atau perasaan seniman. Nah, bagaimana dengan kita? Saat kita melihat seni, apakah kita lebih tertarik pada seberapa mirip seni itu dengan dunia nyata, atau kita lebih menghargai emosi, makna, atau perasaan yang ingin disampaikan lewat seni itu? Nah, itu semua tergantung kita ya, karena masing-masing juga seperti yang sudah kita bahas, masing-masing punya selera yang menentukan keindahan. Nah, kalau dari pembahasan tadi, kalau boleh saya ringkas ya, seni tidak bisa dipahami hanya dari satu sudut pandang saja. Seni itu punya banyak sudut pandang. Ada yang memandangnya sebagai seni sebagai tiruan dari dunia nyata seperti yang dikatakan Plato dan Aristoteles, tapi juga ada yang mengatakan bahwa dalam teori ekspresi itu ya, seni adalah cara manusia mengungkap emosinya, pikirannya, jiwanya, seperti yang dikatakan Tolstoy dan Croce. Nah, di zaman modern banyak seniman yang kemudian mencoba mensintesiskan perdebatan ini. Jadi dia menggunakan atau mengkombinasikan dua pendekatan, bahwa seninya ya tiruan tapi juga ekspresionistik gitu ya. Nah, kalau teman-teman ingin lihat bagaimana kombinasinya, ya di dalam film dan teater. Karena film dan teater seringkali berusaha meniru realitas tapi juga mengandung emosi mendalam dari sutradara dan aktor yang bentuknya betul-betul ekspresionistik gitu. Nah, jadi apakah seni itu adalah imitasi atau ekspresi? Bisa keduanya. Terima kasih teman-teman, kita akan ketemu lagi besok. Tetaplah berpikir kritis.